Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aprilian Sanjaya, dan kali ini saya akan memberitahu teman-teman tentang bagaimana cara kita menggunakan fitur telnet yang ada di komputer kita untuk mengkonfigurasi DHCP server melalui MikroTik. Kalau sebelumnya di pertemuan kemarin kita pakainya MikroTik OS yang ada di Linux ini, sekarang saya akan mencoba menggunakan telnet. Apa itu telnet? Kita setting dulu ya, sambil berjalan kita setting. Teman-teman klik dulu di SPC, kemudian klik kanan properties. Telnet itu apa ya? Sejenis apa ya? Saya sebenarnya kurang ngerti juga secara definisi itu pengertian telnet, cuman kalau yang saya ketahui dari telnet itu, dengan telnet kita bisa mengatur atau mengkonfigurasi layaknya seperti ngeremote gitu loh. Kita bisa ngeremote IP tersebut. Ketika kita punya MikroTik, kita bisa ngeremote menggunakan telnet ini gitu. Lewat apa? Lewat CMD. Jadi berbasisnya teks, tapi catatannya kita harus satu jaringan gitu aja sih. Oke, udah masuk ke bagian ini. Kalau belum, teman-teman bisa klik tombol kombinasi yaitu Windows F10. Kalau sudah, klik Advanced System Setting. Ya po, sorry, salah, bukan masuk ke sini, masuk ke control panel, dan lagi-lagi saya lupa, klik program and video. Nah, ini di bagian sini teman-teman klik ini nih, turn Windows features on or off. Di sini teman-teman scroll ke bawah deh. Nah, di bagiannya ada telnet. Kalau sebelumnya belum di checklist, teman-teman telnet file ini bisa di checklist. Kalau udah oke. Nah, sekarang teman-teman buka CMD-nya. Kita tahu bahwa IP virtual box itu, kita cek IP-nya ya, fconfig. Nah, kita tahu bahwa IP virtual box itu mempunyai nilai atau mempunyai IP 192.168.56.101. Dan kita akan mencoba remote IP tersebut atau MikroTik tersebut yang tadi kita bikin di MikroTik OS, IP-nya itu dengan menggunakan telnet. Caranya gampang. Kalian ketikkan saja langsung telnet, masukin IP-nya 192.168.56.101. Kalau nggak IP virtual, berarti IP servernya yang 56.1. Kita coba dulu ini ya, telnet 192.168.56.1. Ya, connecting tuh. Kalau berhasil dia akan login. Nah, ini salah, berarti portnya itu lagi terpakai yang IP itu. Kita coba masuk ke server. Ini agak loading lama, memang susah untuk masuk ke server kecuali benar-benar terhubung kayak gini. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, kalau misalkan nanti ini salah, kita bisa, nah ini salah lagi, kita bisa pancing menggunakan ini. Jadi MikroTik OS server kita nyalain aja, tapi kita nggak otak-atik di sana, kita otak-atiknya lewat CMD ya, ini ya. Mana tadi MikroTik OS? Oh ini, tunggu, kita selesaiin dulu. Hal ini dilakukan karena tetap butuh koneksi antara jaringan internalnya ya, internal network virtual box-nya. Masuk dulu, pokoknya ini yang di virtual box yang di MikroTik OS, teman-teman masuk dulu ke sini sampai sini aja. Nah, selanjutnya kita coba lanjut telnet lewat komputer kita atau CMD kita. IP-nya salah, bukan yang ya, bentar.
aku close dulu CMD nya, kita buka lagi, kita coba masuk lagi telnet. Aku nggak ngerti tadi, agak susah masuk. 98.56.1. Kalau ditanya dari mana 56, config aja. Ini IP dari VirtualBox-nya kok. Nah, kan benar. Sekarang masuk, sama tampilannya sama seperti yang ada di MikroTik OS. Nah, yang ada di sini ya, login dulu kan. Kita login, admin, pokok di situ. Pokoknya klik aja admin terus enter, passwordnya enter juga, kosongin maksudnya, kosongin, karena kosongin jadi di enter. Nah, sudah masuk nih. Tuh kan sama kan tampilannya. Jadi telnet itu hanya berfungsi sebagai remote aja sih, kalau yang saya tahu. Kalau fungsi lainnya saya kurang tahu juga, mungkin bisa googling. Nah, sama seperti ya itu ya, jadi kita nggak main di di VirtualBox, tapi kita mainnya di CMD, ini di Windows main aja. Di samping itu kita akan munculin si kliennya, Debian kliennya ini. Kita coba nih ya, lihat dulu ini IP yang sebelumnya yang ada di part 1. Jadi intinya teman-teman tadi kalau nggak bisa masuk pasti telnet, sabar. Kedua, close CMD nya. Ketiga, coba lagi. Bukan salah, kebiasaan ngosongin password. Oke. IP nya masih 10.10.255.254. Sekarang kita akan coba dulu cek di IP MikroTik servernya dengan cara IP add print. Nah, itu dari IP nya di header 2, tapi yang IP header 2 mau saya hapus, mau saya ganti, dan ini tidak akan berpengaruh terhadap terhadap DHCP server yang udah kita bikin. Nah, itu kan ada tuh IP DHCP server print PR, dia ngasih tahu kalau ada di header 2 itu ada DHCP server, tapi karena ini yang mau kita rubah adalah IP-nya, jadi saya pikir ini tidak akan merubah terhadap settingan DHCP-nya. Kalau cara konfigurasi DHCP servernya, yaitu bisa dilihat di part 1 ya. Ya, yang sebelumnya yang di MikroTik OS. Lalu bagaimana cara kita menghapus IP add print, yaitu bagaimana cara kita menghapus IP tersebut, yaitu dengan cara IP address remove atau rem. Disingkat-singkat gini ya, harusnya remove sih, tapi aku biasanya disingkat gini biar lebih cepat. Rem, masukin nomornya, nomor barisnya yang ada di mana, itu di samping ini nih. Nah, ini nih nomor barisnya ada 0, IP-nya ini ada 1. Karena kita menghapus yang di sini, berarti yang ini yang dihapus 1. Itu enter. Kalau nggak percaya, ya monggo kita cek lagi IP add print. Nah, hilang kan? Oke, ini jangan dihapus karena ini IP default menuju VirtualBox. Selanjutnya kita akan masukkan IP address lagi. Nah, untuk pergantian IP-nya, IP address address, masukin IP-nya. Tadi kan udah 10.10, kita ganti jadi 92.168, kemudian 101 ya, 124. Kemudian interface-nya, nah ini teman-teman harus ingat, karena posisi DHCP-nya itu ada di header 2, maka posisi interface yang mau digunakan untuk IP header 2 ya udah diketik aja header 2. Jadi nanti si IP inilah yang ujung 0.1 yang bakal jadi IP untuk dibagikan di DHCP server. Kita coba dulu, nanti kalau misalkan ini tidak berhasil, baru kita hapus settingan DHCP server yang lama dan kita akan membuat DHCP server yang baru seperti itu menggunakan IP ini. Ini di enter aja dulu. Kita cek lagi. Oke, sudah masuk. Lalu langsung saja kita masuk ke klien, kita reset IP-nya dengan perintah /etc/init.d/
ya lupa, networking restart. Kalau berubah mengikuti IP yang ada di Mikrotik berarti berhasil, tapi kalau tetap berubah berarti settingan DHCP di Mikrotik kita harus atur gitu. Oke, ini udah berhasil. Saja kita cek lagi IP-nya, config nya kan nggak berhasil. Oke, nggak apa-apa, kita akan setting DHCP-nya, yaitu dengan cara IP DHCP server print dulu. Nah itu yang header 1 yang ada di bawah kita hapus, yaitu dengan perintah sama IP DHCP server rem remove nomor berapa, nomor 0. Kalau nggak percaya kita cek lagi IP DHCP server print, hilang. Oke, kita akan buat lagi IP DHCP setup. Enter. DHCP server interface yang digunakan adalah header 2. IP address yang digunakan adalah itu. Enter aja. Penting juga gateway-nya di enter. Ranknya sampai ini aku settingnya sampai 50 doang. Jadi cuman ada 50 klien yang boleh join di IP aku. Dari 100.2 sampai 100.50. Kalau udah di enter, DNS servernya 192.168.100.1. ikutin IP-nya ya, dan enter. Last time juga udah selesai. Kita cek lagi IP IP DHCP server print, itu udah masuk. Oke, kita coba ya, ini reset dulu IP-nya. Tunggu. Agak sedikit lama, mungkin dia sedang mencari IP-nya. Oke, selesai. Kita langsung saja clear dulu, lalu kita cek lagi IP-nya config. Nah, tara, dia langsung mendapatkan IP-nya ya, 192.168.150. Dan lagi-lagi kita dapat lagi nih IP yang terakhir dari settingan Mikrotiknya. Oke guys, jadi teman-teman semua, telnet yang tadi saya bahas itu hanya berfungsi sebagai nge-remote ya. Ini sama aja kayak tadi di pertemuan 41 kita pakai Mikrotik OS, cuman basicnya kita menggunakan CMD sebagai telnet gitu. Jadi kita nggak harus masuk ke OS tersebut, karena pada kenyataannya ketika kita pakai alatnya itu yang digunakan itu bisa menggunakan CMD seperti itu lebih mudah, tapi berbasisnya sih teks. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Oh lupa, saya mau tak coba ping, boleh kita coba ping 192.168.100.50. Connect kok. Ini juga saya ping ke server. Oke, tuh connect juga ya, aman. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang Winbox, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengkonfigurasikan Mikrotik. Dia ada di part selanjutnya setelah ini. Terima kasih, selamat malam.